wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat serta bahagia selalu. Berjumpa kembali kita di Desa Institut dalam program Sambel Desa, sama-sama belajar tentang desa. Sore hari ini kita akan mendapatkan topik yang sangat menarik berkaitan dengan padat karya tunai desa dan gotong royong yang kita sandingkan dengan perspektif subsidiaritas dari tradisi berdesa. Bersama kita sudah ada Bapak Alder Wentian, beliau adalah Koordinator Kabupaten TAPM Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Selamat sore Bapak Albert. Ya, selamat sore Mbak Eri. Iya, bisa didengar dengan sangat jelas suara kami Bapak? Cukup jelas. Oke, iya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, Bapak Alder, hari ini kita akan membahas tentang padat karya tunai desa dan kegotong royongan dalam perspektif subsidiaritas dari tradisi berdesa. Sangat menarik karena banyak hal-hal yang perlu dijelaskan di sini karena banyak pemahaman yang berbeda antara padat karya tunai desa dan kegotong royongan. Anggapan adanya PKTD yang akhirnya dihargai dari tradisi berdesa akhirnya perlu dijelaskan dan kita bahas kupas tuntas di topik sore hari ini. Selama 1 jam ke depan kita akan mendengarkan ulasan dan materi dari Bapak Alder, sekaligus kita juga akan berdiskusi tentang topik sore hari ini. Selanjutnya sepenuhnya kepada Bapak Alder Wentian untuk memberikan paparan tentang padat karya tunai desa dan kegotong royongan dalam perspektif subsidiaritas tradisi berdesa. Monggo Bapak. Ya, terima kasih Mbak. Selamat sore sahabat-sahabat senusantara. Mungkin sebelumnya saya harus menyampaikan bahwa materi kita sore hari ini cukup menantang. Dalam konteks normatif dan konteks pemahaman regulatif maupun filosofi memang dua konsep yang berbeda walaupun pada prinsipnya punya kesamaan dalam hal konseptualnya. Perlu disampaikan awalnya bahwa saya mencoba untuk memberikan sebuah pandangan terkait dengan padat karya tunai desa dan kegotong royongan dalam perspektif subsidiaritas tradisi berdesa. Saya menggarisbawahi bahwa kedua-duanya ini adalah sebuah konsep yang berbeda dalam pemahamannya, walaupun dalam tujuannya itu pasti akan bermuara pada satu tujuan yang sama, di mana konteks regulasi yang dijabarkan hari ini merupakan sebuah bentuk kebijakan yang wajib sifatnya dilaksanakan oleh masyarakat dalam kehidupan berdesa. Nah, mungkin paparan materi ini saya mencoba untuk mengulas lewat beberapa abstraksi. Pertama terkait dengan abstraksi tahun 2008 terkait arahan Presiden terkait adanya PKTD di desa. Dengan arahan Presiden terkait PKTD di desa ini dilatar belakangi oleh adanya 5 alasan mendasar, di mana di sana masih tingginya angka balita gizi buruk dan stunting, dan masih tingginya angka pengangguran, dan masih tingginya angka kemiskinan, serta masih tingginya tingkat kesenjangan pendapatan, dan masih tingginya migrasi dan urbanisasi. Ini yang mendorong arahan Presiden terkait PKTD di desa hingga terbitnya 4 surat SKB dari 4 kementerian, baik Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Bappenas, tentang penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014
adalah salah satu kebijakan tentang PKTD, di mana di dalamnya penggunaan dana desa untuk pembangunan desa. Nah, dari SKB tersebut, di dalamnya bicara soal dana desa dalam APBD perlu diselaraskan dengan kebijakan PKTD agar terjadi sinergitas dan dalam implementasi. Maka di sana terjadilah pemotongan 30% HOK menjadi sebuah kewajiban bagi setiap desa untuk mengalokasikan dalam sebuah APBD. Maka terjadi refocusing. Ini abstraksi pertama yang menjadi landasan pemikiran membawa sebuah konsep di mana bagaimana keterpaduan antara PKTD kegotong royongan dalam sebuah perspektif subsidiaritas berdesa atau tradisi berdesa. Ini abstraksi kita yang pertama. Pada abstraksi yang kedua, kita bicara lagi soal kebijakan. Adanya alokasi penggunaan dana desa tahun anggaran 2022, di sana terjadi pembagian persentase. 88% COVID, 20% ketahanan pangan dan hewani, 40% adalah bantuan langsung tunai desa, dan 32% program prioritas lainnya. Jadi 32% ini orientasinya penuh kepada masyarakat yang ada di desa. Dalam sisi pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan yang aras desa. Kemudian, pada abstraksi yang ketiga, pada Permendes nomor 7 tahun 2021 terkait dengan pemulihan ekonomi nasional harus disesuaikan dengan kewenangan desa. Dan seterusnya bicara soal penanggulangan kemiskinan, pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi. Yang kedua, prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Lagi-lagi bicara soal prioritas nasional tetapi diselaraskan dengan kewenangan yang ada di desa, disesuaikan dengan kewenangan di desa. Ketiga, mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa. Artinya bahwa tiga konsep nasional ini bermuara pada kewenangan desa. Walaupun pada prinsipnya pengalokasian anggaran itu benar-benar adalah berdasarkan atau bersumber dari APBN. Jadi ada tiga landasan pemikiran atau ada tiga gambaran abstraksi yang menjadi pijakan berpikir kami, sehingga salah satunya di sini menjadi sebuah penilaian bagi ini secara internasional ini. Ada sebuah nilai keberhasilan yang digambarkan pada minggu kemarin. Saya sempat mengikuti dalam pemberitaan media elektronik bahwa di mana Indonesia mendapatkan penghargaan dari International Rice Research Institute atau IRI, di mana diberikan atas keberhasilan sistem ketahanan pangan dalam hal swasembada beras. Jadi ada sebuah proses pengakuan. Ada pengakuan terhadap kebijakan nasional terkait dengan pemulihan ekonomi sebetulnya. Kalau muaranya ada di sini. Karena di sini berdasarkan Organisasi Pangan dan Pertanian FAO, Indonesia mencapai 90% lebih rasio swasembada atau rasio antara produksi dalam negeri dengan total permintaan. Ini adalah pencapaian yang sangat besar, mendapatkan anugerah dari IRI, di mana Jokowi pun menyampaikan terima kasih kepada para petani hingga pemerintah daerah. Nah, saya menggarisbawahi ucapan terima kasih kepada para petani hingga pemerintah daerah. Nah, ini sebetulnya dijadikan sebagai dasar pijakan kita. Saya menuntun pemahaman kita, pemikiran kita pada sebuah konsep menuju pada pemberian sebuah konsep tentang perspektif subsidiaritas berdesa terkait dengan PKTD dan kegotong royongan. Nah, namun lebih daripada itu, jauh sebelumnya kita harus memahami dulu apa sih pengertian padat karya tunai itu sendiri. Nah, ini sesungguhnya ada padat karya tunai, ini sebuah program kebijakan yang sudah cukup lama dijabarkan ataupun sudah 3 tahun berlalu. Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah terkait padat karya tunai,
di mana padat karya tunai pemberdayaan masyarakat desa khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting. Ini berkorelasi dengan abstraksi pertama. Jadi itu pengertian ini berkorelasi dengan abstraksi pertama. Dan selanjutnya, prinsip PKTD itu ada inklusif, partisipatif, transparan, akuntabel, efektif, swadaya dan swakelola, dan ada upah kerja. Jadi semua ini muaranya harus dalam sebuah konsep, lokusnya selalu masyarakat dan pada ranah musyawarah desa itu. Di mana inklusif sifatnya pelibatan masyarakat miskin, kaum marginal, penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan. Dan ini partisipatif dari oleh masyarakat dengan semangat gotong royong yang disepakati dalam musyawarah desa. Ini prinsipnya. Kemudian model PKTD pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan gizi buruk ini ditujukan kepada anggota keluarga miskin, penganggur, setengah penganggur, anggota keluarga dengan balita gizi buruk, kemudian ada kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, penentuan upah secara partisipatif berdasarkan musyawarah desa. Lagi-lagi musyawarah desa tetap menjadi ikonnya di sini. Kemudian rencana disusun oleh desa berdasarkan kondisi lokal desa. Kata disusun dan berdasarkan kondisi lokal di desa di sini, ini akan berhubungan dengan asas subsidiaritas yang mendasari materi kita pada sore hari ini. Selanjutnya, manfaat daripada PKTD itu dan dampaknya. Dengan jelas, manfaat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat penganggur, dan seterusnya menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong royong, dan partisipatif masyarakat. Nah, di sini manfaatnya ada korelasinya dengan kegotong royongan, bahwa di mana nilai PKTD di dalamnya mengandung unsur-unsur kegotong royongan. Itu terkait manfaat secara garis besarnya. Dampaknya adalah menjawab kondisi yang melatar belakangi lahirnya konsep PKTD tadi sebagaimana dijabarkan pada abstraksi yang pertama. Nih, masih tinggi angka balita, maka dijawab pada bagian dampak terjangkaunya aksesibilitas masyarakat desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial ekonomi, dan turunnya tingkat kemiskinan perdesaan, turunnya tingkat pengangguran perdesaan, dan turunnya jumlah balita kurang gizi di perdesaan, dan turunnya arus urbanisasi. Nah, praktek kerja PKTD dan nilai kegotong royongan, saya menggarisbawahi ada 6. Pertama, pelibatan sebanyak mungkin kehadiran warga, ada unsur partisipasi, ada unsur HOK, harian orang kerja, pengelolaan kegiatan yang bersifat lokal dan dapat dikerjakan oleh warga, kemudian kerjasama dalam pembangunan desa. Selanjutnya, kegotong royongan dalam konsep sederhananya adalah kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa. Jadi kita harus menggarisbawahi dulu. Pengertian sederhananya adalah kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa. Selanjutnya, pengertian subsidiaritas adalah penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat. Nah, di sini secara garis besar kewenangan lokal berskala desa ada 4, yaitu dalam pembagian bidang penyelenggaraan pemerintahan, desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk ulasan lebih detail atau lebih rinci lagi, mungkin ini sudah tidak lazim bagi kita untuk mengurai satu persatu, namun secara garis besar saya dapat mengambil ulasannya dalam 4 bidang. Ini bicara soal subsidiaritas. Nah, kenapa saya harus memasukkan unsur desa dalam memandu perspektif kita tentang subsidiaritas, tentang PKTD dalam subsidiaritas itu? Saya menggarisbawahi definisi tentang desa itu pada 2 unsur regulasi.
di mana di sana ada unsur berwenang untuk mengatur dan mengurus, dan ada unsur adat istiadat. Kemudian pada regulasi yang berbeda, bicara soal desa, di sana juga tetap bicara soal berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, dan seterusnya bicara lagi soal hak tradisional yang diakui dan yang dihormati dan seterusnya. Nah, untuk memahami lebih jauh lagi tentang perspektif, substansi pemahaman tentang asas subsidiaritas, selalu saya menghubungkan dengan aras regulasinya, di mana dalam salah satu regulasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sama sekali tidak menguraikan dan menegaskan tentang asas pengakuan dan penghormatan terhadap desa, atau yang disebut dengan nama lain dan seterusnya. Dan pemerintah desa adalah organisasi korporatif yang menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, mulai dari tugas-tugas administratif hingga pendataan dan pembagian beras miskin kepada warga masyarakat. Nah, dengan kalimat lain, desa memiliki banyak kewajiban ketimbang kewenangan, atau desa lebih banyak menjalankan tugas-tugas dari atas ketimbang menjalankan mandat dari rakyat desa. Nah, ini adalah sebuah persoalan yang terjadi di masa lalu. Persoalan yang terjadi di masa lalu tentang bagaimana substansi pemahaman tentang asas subsidiaritas. Nah, asas subsidiaritas ini bertolak belakang dengan residualitas. Kalau asas subsidiaritas berlawanan dengan asas residualitas yang selama ini yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di mana asas residualitas yang mengikuti asas desentralisasi menegaskan bahwa seluruh kewenangan dibagi habis antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan terakhir di tangan pemerintah kabupaten kota. Artinya bahwa dengan asas desentralisasi, residualitas itu desa ditempatkan dalam sistem pemerintahan kota yang menerima pelimpahan sebagian atau sisa-sisa kewenangan dari bupati atau wali kota. Nah, prinsip subsidiaritas menegaskan bahwa dalam semua bentuk koeksistensi manusia, tidak ada organisasi yang harus melakukan dominasi dan menggantikan organisasi yang kecil dan lemah dalam menjalankan fungsinya. Sebaiknya tanggung jawab moral lembaga sosial yang lebih kuat dan lebih besar adalah memberikan bantuan. Dalam bahasa Latinnya, subsidium avere, kepada organisasi yang lebih kecil dalam pemenuhan aspirasi secara mandiri yang ditentukan pada level yang lebih kecil di bawah, ketimbang dipaksa dari atas. Nah, dengan kalimat lain bahwa subsidiaritas secara prinsipil menegaskan tentang alokasi atau penggunaan kewenangan dalam tatanan politik yang notabene tidak mengenal kedaulatan tunggal di tangan pemerintah sentral. Subsidiaritas terjadi dalam konteks transformasi institusi sering sebagai bagian dari tawar-menawar atau bargaining antar komunitas otoritas yang berdaulat mandiri dengan otoritas yang lebih tinggi. Nah, maka subsidiaritas menegaskan pembatasan kekuasaan otoritas sentral atau pemerintah lebih tinggi dan sekaligus memberi ruang pada organisasi di bawah untuk mengambil keputusan dan menggunakan kewenangan secara mandiri. Ini pemahaman subsidiaritas. Nah, 3 makna pemaknaan. Pertama, tentang subsidiaritas. Urusan lokal atau kepentingan masyarakat setempat yang berskala lokal lebih baik ditangani oleh organisasi lokal. Dalam hal ini, desa yang paling dekat dengan masyarakat, atau dengan kalimat lain, subsidiaritas adalah lokalisasi penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan tentang kepentingan masyarakat setempat kepada desa. Ini makna pertama. Ini yang harus kita garis bawahi, makna pertama. Pada pemaknaan yang kedua, negara bukan menyerahkan kewenangan. Sekali lagi, negara bukan menyerahkan kewenangan seperti asas desentralisasi, melainkan menetapkan kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan desa melalui undang-undang. Bukan sisa seperti yang dibahas dalam residualitas.
tetapi berhak menetapkan kewenangan. Nah, dalam konteks penjelasan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, subsidiaritas mengandung makna penetapan kewenangan lokal berskala desa dan menjadi kewenangan desa. Nah, penetapan itulah berbeda dengan penyerahan, pelimpahan, atau pembagian yang lazim dikenal dalam asas desentralisasi maupun dekonsentrasi. Sepadan dengan asas rekognisi, terkait menghormati dan mengakui kewenangan asal-usul, penetapan alas subsidiaritas berarti undang-undang secara langsung menetapkan sekaligus memberi batas-batas yang jelas tentang kewenangan desa tanpa melalui mekanisme penyerahan dari kabupaten kota. Jadi ini hak, bicara soal hak. Yang ketiga, pemerintah tidak melakukan campur tangan. Ini pemaknaan subsidiaritas yang ketiga. Pemerintah tidak melakukan campur tangan atau intervensi dari atas terhadap kewenangan lokal desa, melainkan melakukan dukungan dan fasilitasi terhadap desa. Pada slide substansi pemahaman asas, perspektif subsidiaritas memandang dan meletakkan desa hanya dimaknai sebagai lokalisasi penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan di tangan desa, terutama masalah-masalah atau urusan-urusan yang berskala kecil dan mampu ditangani oleh desa. Nah, ulasan-ulasan ini menjadi ulasan teoritik atau ulasan konseptual untuk memandu pemahaman ini menuju pada sebuah konsep tentang perspektif daripada PKTD itu dan kegotong royongan dilihat dari sudut pandang rekognisi subsidiaritas dalam tradisi berdesa. Ini yang bisa kami gambarkan dalam siklus PKTD kegotong royongan dalam proyeksi subsidiaritas tradisi berdesa. Dari sini, dari gambaran pemahaman konsep tadi dan dari alur berpikir ini, kita akan menemukan sebuah konsep tentang perspektif PKTD dan kegotong royongan dari asas subsidiaritas dalam kehidupan tradisi berdesa. PKTD adalah kebijakan pemerintah pusat. Ini dalam tanda petik kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Saya tambahkan dan daerah. Karena apapun kondisinya, apapun alasannya, daerah harus mampu mencetuskan, menerbitkan sebuah regulasi yang harus mendukung apa yang menjadi kebijakan nasional. Nah, PKTD memiliki kecenderungan dikerjakan karena adanya uang. Nah, dalam pencapaian tujuan SDGs desa, di sana menjawab tujuan SDGs pertama, desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat, dan tujuan SDGs 5, 9, 11, dan 15. Ada kepedulian lingkungan, karena bicara soal contoh konkret yang digambarkan dalam foto slide di samping ini. Ini kepedulian masyarakat terhadap lingkungan darat atau wilayah perumahan masyarakat. Ini masuk dalam SDG 11 kalau nggak salah itu, SDG 11. Kemudian terkait dengan kegotong royongan, dalam konsep kegotong royongan, sebetulnya kegotong royongan itu adalah tradisi berdesa yang mewarnai kehidupan berdesa kita di Indonesia sehari ini, yang menjadi kekuatan sosial, kekuatan pemersatu, yang menjadi simbolis pemersatu bangsa kita, pemersatu kekuatan kita dalam berhidup bernegara. Itulah kekuatan dalam kehidupan berdesa. Karena salah satu nilai di dalamnya adalah kegotong royongan. Nah, bicara soal subsidiaritas, saya menggarisbawahi menjadi mandat atau kedaulatan desa. Ini terkait dengan SDGs yang ke-18 tentang kelembagaan sosial, kelembagaan dinamis dan budaya desa adaptif. Pada akhirnya, subsidiaritas ini dalam polesan konsep dan teoritis tadi yang dikonsepkan dalam mandatori desa dalam bentuk dokumen RPJMDes
dalam bentuk dokumen-dokumen perencanaan desa, dia menjadi sebuah siasat lokal. Ini ada kalimat yang baru yang saya harus naikkan di sini. Kalimat siasat lokal. Di mana mandat dari masyarakat yang ada di desa sifatnya dipaksakan untuk menjabarkan dan untuk menjalankan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Belum lagi sampai di daerah, ada kebijakan-kebijakan tambahan yang dalam konteks pemahaman teman-teman sempat saya ikuti dalam paparan-paparan materi, ada yang namanya intervensi positif. Tetapi saya menggarisbawahi bahwa terkait subsidiaritas, hal mandat atau kedaulatan desa yang dikonsepsikan dalam bentuk dokumen RPJMDes dinaikkan menjadi sebuah dokumen yang bersiasat lokal. Nah, kenapa demikian? Karena RPJMDes dan RKPDes RPJMDes dan RKPDes desa menjadi terabaikan. Karena di dalamnya harus dimampukan untuk melakukan intervensi kebijakan program ke dalam perencanaan. Nah, ini mungkin contoh-contoh kasus yang ditemukan di wilayah pendampingan kita, teman-teman, yang terjadi di wilayah tugas pendampingan kita di Kabupaten Kepulauan Talaut. Memang ini cukup menguras tenaga bagi kami untuk bagaimana mengadvokasi masyarakat, bagaimana mempertahankan mandat mereka terhadap dokumen perencanaan yang menjadi hak ataupun kedaulatan desa itu sendiri. Nah, oleh karena itu, dari alur sederhana ini, saya memberikan dua konsep, dua pandangan yang berbeda tentang PKTD dan kegotong royongan terhadap nilai-nilai subsidiaritas tradisi berdesa. Bahwa PKTD dan kegotong royongan dalam perspektif subsidiaritas tradisi berdesa dipandang sebagai sebuah proses yang menjawab nilai-nilai kegotong royongan dalam implementasi undang-undang desa pada tataran standar normatif regulasi. Sekali lagi, pandangan pertama, menjawab nilai-nilai kegotong royongan dalam implementasi undang-undang desa pada tataran standar normatif regulasi. Karena di sana ada bentuk regulasi yang sifatnya wajib. Seperti Perpres, Inpres, PMK, Permen Desa, belum lagi bentuk-bentuk regulasi lainnya di daerah, ada surat edaran ataupun ada peraturan bupati yang sifatnya wajib yang harus dijabarkan dan dilaksanakan oleh masyarakat yang ada di desa. Pandangan yang kedua, bahwa PKTD dan kegotong royongan dalam perspektif subsidiaritas tradisi berdesa dari sudut pandang standar normatif, filosofinya PKTD adalah bentuk intervensi dan mempengaruhi nilai-nilai subsidiaritas tradisi berdesa. Di sana ada penurunan nilai kewibawaan desa, kemudian terjadi perubahan hasil keputusan musyawarah desa. Nah, mungkin ini gambaran-gambaran secara umum yang dapat kami paparkan, pada akhirnya mengambil dua konsep, menggarisbawahi dua konsep yang menjadi pandangan kami tentang bagaimana padat karya tunai desa itu dan kegotong royongan dilihat atau dipandang dalam perspektif kehidupan subsidiaritas tradisi berdesa. Jadi saya pikir demikian, Mbak Heri, yang menjadi paparan singkat materi kami. Singkat tapi cukup panjang padat ini, Mbak Her. Yang dapat kami paparkan, semoga pembelajaran yang sederhana ini, ulasan-ulasan materi yang sederhana ini akan menuntun kita pada konsep berpikir bersama untuk menemukan sesuatu yang tepat menjadi konsep kita secara bersama dari paparan materi yang ada. Demikian yang dapat kami sampaikan, yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Heri. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali Bapak Alder.
Menarik teman-teman, nanti kita akan diskusi tentang kondisi padat karya tunai desa dan kegotong royongan yang ada di desa masing-masing. Artinya forum ini akan membuka ruang untuk teman-teman menyampaikan bagaimana kondisi PKTD yang ada di lokasi tugas teman masing-masing. Baik, sebelum kita memulai diskusi, perlu kami sampaikan bahwa di Sambel Desa itu tidak ada absensi. Tidak ada juga e-sertifikat. E-sertifikat hanya akan kita berikan kepada pemantik. Jadi nanti teman-teman yang ingin menjadi pemantik di Forum Sambel Desa bisa menghubungi kami di setiap hari Senin sampai hari Jumat. Dan nanti kita akan membahas topik sesuai dengan usulan dari teman-teman untuk menjadi pemantik. Selanjutnya, sangat menarik ini materi hari ini. Tidak menutup kemungkinan banyak terjadi gesekan maupun permasalahan di lokasi teman-teman tentang pelaksanaan PKTB. Karena begini, kalau menurut kami ya, jika perspektifnya berbeda, maka akan menggiring opini yang berbeda pula. Jadi kuncinya kita harus paham betul tentang arti subsidiaritas. Salah memahami, maka kita akan terjebak. Desa akan terjebak atau merasa dilepaskan kepalanya, tapi ekornya dipegang, seperti itu. Jadi nanti monggo kita bahas di forum ini, tapi yang jelas hari ini kita akan mematahkan opini, karena banyak opini bahwa padat karya tunai desa adalah gotong royong yang dihargai atau diuangkan. Baik, adakah yang sudah raise hand untuk kita bahas tentang topik sore hari ini? Sangat menarik. Ini memang bahkan ke depannya padat karya tunai itu menjadi prioritas kembali di 2023. Itu bisa kita lihat dari instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022. Jadi di situ diinstruksikan khususnya kepada Kementerian Desa bahwa salah satu adalah tentang padat karya atau program padat karya. Baik, adakah yang sudah raise hand untuk kita membahas topik sore hari ini? Teman-teman? Oke, di sini ada Mas Agus Priyadi dari Pati. Ya, open mic, Mas Agus, dan kita persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini topiknya. Saya hubungkan dengan data SDGs yang sudah tampil, yang sudah ada, di mana di sebuah desa ada 317 orang yang berhak mendapatkan PKTD. Tetapi di program desa, dari data itu saya lihat yang berjenis kelamin perempuan banyak. Ya, jadi kepala keluarga yang perempuan itu banyak. Sementara di program desa itu PKTD-nya normalisasi saluran air, kegiatan-kegiatan fisik. Bagaimana caranya mengarahkan desa? Ini loh, ada orang-orang yang lebih berhak mendapatkan PKTD. PKTD ekonomi produktif, kok saya melihatnya arahnya ke sana, karena kebanyakan perempuan. Bagaimana mengarahkan ke sana itu? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, bisa langsung dijawab, Bapak? Ya, terima kasih, Pak Agus. Ya. Salam hormat ya. Ya. Kawan dari wilayah perbatasan hari ini juga sedang mengikuti Zoom bersama-sama ini. Terkait dengan pertanyaan bagaimana caranya menggerakkan perempuan untuk terlibat secara penuh dalam PKTD. Nah, kebetulan saya menjawabnya secara normatif pendampingan dalam kegiatan implementasi Undang-Undang Desa. Kebetulan di kabupaten kita itu ada sebuah kebijakan pemerintah daerah. Ketika itu terjadi di tahun 2019 dan 2020 di masa pandemi COVID. Ada satu kebijakan di mana
salah satu surat edaran Bupati bicara soal bagaimana pelibatan sebanyak masyarakat itu dalam kegiatan ketahanan pangan, seperti perempuan itu harus ada kegiatan berkelompok. Diwajibkan minimal ada 5 kelompok dengan beranggotakan Mohon maaf, Pak 10 Aldo, sampai 15 suaranya orang. terputus-putus. Halo? Bisa ditangkap, Mbak? Kalau saya jelas, dari saya jelas suaranya. Hanya kecil memang, tapi jelas. Ya. Bisa ya? Ya. Oke, kita bisa lanjut ya? Bisa lanjut. Oke. Bisa dilanjut. Ada sebuah regulasi atau ada sebuah kebijakan yang diturunkan dalam bentuk surat edaran yang sifatnya instruktif. Bahwa semua desa wajib menyiapkan minimal 5 kelompok, di mana di masing-masing kelompok itu beranggotakan 10 sampai 15 orang. Nah, kondisi ini sangat relevan. Kondisi ini sangat relevan terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut, di mana diwajibkan dari 5 kelompok itu harus ada kelompok perempuan. Apakah sifatnya kegiatan bersama atau kegiatan individual, tetapi dimodifikasi sedemikian rupa dalam satu kelompok kegiatan. Nah, itu salah satu bentuk regulasi dalam bentuk kebijakan daerah untuk melibatkan seluruh warga masyarakat ketika menghadapi persoalan-persoalan bencana non-alam, dalam hal ini pandemi COVID, sehingga tidak terjadi krisis pangan waktu itu. Dan ini terjadi di mana dalam setiap individu kelompok, kisaran alokasi anggaran dana desa itu Rp500.000 diberikan kepada warga masyarakat, mulai dari pembukaan lahan, penanaman, pembersihan, pemupukan, dan panen. Nah, 500.000 ini tidak diberikan sekaligus, tetapi melihat progresivitas kegiatan padat karya tunai yang dalam bentuk ketahanan pangan itu. Jadi nilai 500.000 ini, kalau dibandingkan dengan nilai-nilai kegiatan PKTD, itu tidak seberapa dengan nilai yang berbanding hasil yang mereka dapatkan. Tapi yang harus kita garis bawahi, yang harus kita ambil maknanya adalah bagaimana upaya pemerintah untuk mendorong supaya warga masyarakat itu tidak tinggal diam, tetapi menggerakkan masyarakat itu secara berkelompok. Seperti tadi kan perempuan dipertanyakan, bagaimana menggerakkan perempuan? Nah, perempuan itu dilakukan pengelompokan atau penginventarisasian kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih didominasi oleh perempuan apa, dan itulah yang kita dorong supaya mereka bisa melakukan kegiatan. Saya pikir itu bentuk-bentuk regulasi yang digambarkan atau bentuk-bentuk kebijakan kabupaten, pemerintah kabupaten, agar semua masyarakat tidak berdiam diri terkait dengan kondisi yang dialami oleh bangsa dan negara sampai saat ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Saya pikir Pak Agus, demikian yang dapat kami jabarkan. Berarti ada kebijakan dari kabupaten ya yang mengarahkan lebih pada ARG, anggaran responsif gender gitu ya, termasuk penggunaan dana desa untuk itu. Ya, di tempat kami belum ada itu masalahnya. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Agus. Iya, berarti di Talaut sudah ya Pak, artinya untuk pengambilan keputusan secara lokal sudah didukung oleh regulasi yang ada di kabupaten tersebut. Luar biasa, semoga menginspirasi di kabupaten yang lain nantinya. Iya, masih ada yang raise hand? Karena materi hari ini benar-benar menarik ini, sangat bersinggungan dengan kita selaku pendamping desa maupun pendamping lokal desa yang mengawal secara langsung program padat karya tunai desa yang ada di desa. Silakan untuk teman-teman yang punya pengalaman atau sharing terkait dengan pelaksanaan PKTD yang ada di desa dampingan masing-masing dan ingin mendiskusikan di forum ini, silakan untuk raise hand.
Sambil menunggu, perlu kami sampaikan kembali kepada teman-teman bahwa di program Sambal Desa itu tidak ada absensi. Pun demikian dengan e-sertifikat. Kami hanya memberikan e-sertifikat kepada pemantik. Kemudian yang ada di sini, di program ini adalah ilmu dan silaturahmi yang bermanfaat. Kemudian bagi teman-teman yang ingin berbagi pengalaman dan menjadi pemantik diskusi, Sambal Desa memberikan ruang mulai hari Senin sampai hari Jumat jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Baik teman-teman, adakah yang raise hand dan menanya, kita mendiskusikan tentang topik hari ini karena memang topik ini sangat menarik dan sangat bersinggungan dengan pendampingan kita. Ya. Silakan. Belum ada yang raise hand? Baik. Kalau belum ada, begini Bapak yang ingin kami tanyakan tentang padat karya tunai desa. Adanya, kalau saya menerima dari yang sudah disampaikan oleh Mas Agus, meskipun Pak Alder ya, manakah yang lebih baik atau prioritas? Apakah padat karya tunai desa itu kita sesuaikan dengan data, ataukah padat karya tunai desa kita sesuaikan dengan hasil atau permasalahan yang ada di desa yang datanya belum ada atau data SDGs itu belum ada. Jadi adakah kesalahan jika pelaksanaan padat karya tunai desa itu belum secara maksimal melibatkan pemanfaat dari PKTD itu sendiri, karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, misalnya hasil pendataan yang belum selesai. Bisa diulas di sini Bapak, monggo. Ya, terima kasih. Memang itu persoalan yang cukup mengundang perhatian juga karena begini. Ketika kita diperhadapkan dengan sebuah konsep PKTD yang muaranya harus melalui proses musyawarah, kali ini tidak didukung dengan data yang akurat melalui proses pendataan. Nah, menjadi pertanyaannya, bagaimana kita mengkonsepsikan sebuah usulan yang berbasis data, namun belum didukung dengan data yang akurat. Nah, maka sebuah solusi yang besar bagi kami, solusi utama yang dapat kami cetuskan adalah, walaupun secara digitalisasi, secara digital, kita belum dapat memproses data tersebut, namun secara manual, kita mampu memberikan penjabaran. Misalnya bagaimana menghadirkan kehadiran warga masyarakat yang benar-benar dia tergolong orang yang miskin. Atau katakanlah hari ini kita sedang berupaya untuk keluar dari sebuah mengejar satu paket tentang bagaimana penghapusan kemiskinan ekstrim. Nah, sampai hari ini kami belum bisa membaca data itu. Tetapi minimal ada satu tahapan di mana kita dapat menentukan kemiskinan ekstrim berskala lokal desa yang harus dipandu dalam sebuah proses musyawarah berdasarkan hasil musyawarah dengan bentuk materi yang sudah kita dapatkan. Contohnya seperti ini, Mbak. Bagaimana menurut warga masyarakat yang ada di desa, saudara A, apakah kita libatkan dalam kegiatan ini karena kategorinya miskin atau sangat miskin? Jadi penentuan kategori miskin dan sangat miskin ini ditentukan oleh warga masyarakat dengan kondisi yang mendukung atau kondisi yang dia miliki. Nah, ini yang harus kita gunakan, salah satu strategi yang digunakan untuk menjawab kebutuhan adanya data yang belum terproses. Nah, artinya di sini kita ada kriteria kemiskinan berdasarkan standar lokal. Bagaimana masyarakat menentukan bahwa keluarga A itu adalah miskin ekstrim. Berarti ada konsep yang harus kita usung di situ.
Keluarga miskin seperti ini ciri-cirinya, tidak memiliki ini, tidak memiliki kendaraan, tidak memiliki mobil, rumahnya seperti ini, lantainya seperti ini, makan minumnya dalam sehari berapa kali, beli pakaian berapa kali dalam setahun, seperti itu yang bisa kami pandu. Karena hari ini kan kita diarahkan bagaimana kita membaca sebuah konsep data yang menjawab kebutuhan masyarakat melalui aspek data digitalisasi hari ini yang kita sedang marak-maraknya kita lakukan, namun belum terbaca hari ini. Dan itulah yang kami gunakan pada kesempatan ini. Nah, bagaimana mensinkronkan data yang digitalisasi hari ini yang sedang diproses? Nantilah disesuaikan pada proses sambil berjalan, kita akan menyesuaikan data itu ke hasil kesepakatan yang diambil secara musyawarah mufakat tadi. Dan pasti tidak akan lari jauh itu, Mbak. Dan pasti tidak akan lari jauh. Karena kita sudah melihat, karena perhitungan partisipatif hari ini, baik pendataan secara SDGs hari ini oleh mereka sendiri. Dan yang menentukan secara manual dalam musyawarah itu adalah masyarakat itu sendiri. Pastinya tidak akan berbeda jauh. Makanya, persoalan keterlambatan data hari ini terkait dengan perencanaan kita, itu bukan persoalan sebetulnya. Tapi bagaimana data itu nanti diselaraskan sambil berjalan. Jadi itu upaya-upaya yang kami lakukan sampai hari ini. Terima kasih, Mbak. Ya, luar biasa. Mbak, boleh nambah? Oh iya, Mas Agus. Menarik ya, tadi sampai Pak Alder itu ya. Saya jadi ingat di wilayah dampingan saya. Di wilayah dampingan saya itu ada seorang kepala desa yang meskipun data SDGs-nya belum keluar semua gitu ya, tapi mainstreaming gendernya kuat dia. Jadi dia sudah bisa memahami bahwa di wilayah desanya itu ya sebenarnya tidak ada pengangguran, semua orang bisa bekerja. Hanya dia sudah melihat bahwa perempuan-perempuan ketika dia sudah mulai menua, dia sudah banyak meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang fisik. Jadi di wilayah dampingan saya itu ada tambak, ada udang, ada ikan, ada garam. Dia bisa bekerja di sektor itu, tapi semua sektor itu mengandalkan fisik. Ya. Dan kepala desa yang satu ini sudah bisa mengarahkan bahwa tidak selamanya bisa perempuan bekerja situ. Makanya dia memperkuat dengan batik. Jadi banyak perempuan-perempuan yang dilatih membatik, kemudian dia bekerja di batik dan batiknya itu dipasarkan oleh BUMDes. Ini sering saya jadikan contoh bahwa untuk desa-desa yang tadi saya bilang ada 317 gitu ya. Tapi itu kebanyakan masih ini sih. PKTD-nya masih ke normalisasi saluran air kayak gitu, cuma masih yang banyak laki-laki. Itu jadi untungnya saya punya satu desa ini sering saya jadikan contoh. Mereka sudah mulai berani ke PKTD ekonomi produktif kayak gitu. Terima kasih. Sangat menarik. Nanti menginspirasi suatu saat kita hadirkan di Sambal Desa, Pak Agus. Wis. Untuk memberi warna tentang pelaksanaan padat karya tunai desa yang ada di desanya, desa dampingannya Pak Agus. Baik, sangat menarik. Nanti saya tindak lanjuti ini. Ya. Ada yang raise hand lagi? Karena masih ada beberapa waktu untuk kita membahas tentang pelaksanaan PKTD yang kita sandingkan dengan gotong royong yang ada di desa. Adakah? Atau bingung? Jadi begini, kalau kita lihat kita hanya sekedar menyampaikan yang ada di desa dampingan, khususnya yang ada di desa dampingan kami. Masih banyak pemerintah desa maupun desa, jelasnya desa dampingan, untuk memahami tentang kegiatan-kegiatan yang pas yang bisa dilaksanakan secara padat karya tunai desa. Itu satu. Kemudian yang kedua, sebenarnya sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Alder, tadi kan disebutkan bahwa PKTD itu tidak hanya sumber daya manusia, tetapi juga ada sumber daya alamnya. Jadi kita memaksimalkan potensi sumber daya alam yang ada di desa. Misalnya kita membangun jalan, kemudian pengadaan jalannya itu pasirnya ada di sebelah jalan itu sendiri, artinya hanya ada di sungai yang ada di dekat jalan, kita tinggal menggunakan HOK dari pemanfaat PKTD untuk mengangkat pasir yang ada di sebelah ke jalan. Tapi ada juga beberapa desa yang masih bingung.
kegiatan yang pas yang nantinya bisa menyerap HOK PKTD sehingga bisa mencapai persentase yang diinginkan oleh kementerian. Mungkin ini yang juga terjadi di teman-teman di pendampingan pada waktu mendampingi proses perencanaan untuk pencapaian persentase PKTD sesuai dengan yang diharapkan oleh kementerian. Apakah ini juga terjadi di kabupatennya Bapak yang ada di Talaut? Masihkah bergabung? Ya, Bapak? ya, halo. Pak Halo, Alder? Ya, batas garis besarnya gimana Mbak tadi? Garis besarnya bahwa PKTD itu kan seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi di materi slide itu kan tidak hanya HOK, tapi juga memaksimalkan potensi sumber daya alam. Oh iya, ya. Ya, kemudian kita mengarahkan bahwa potensi sumber daya alam itu bisa digunakan untuk pembangunan dengan menggunakan HOK PKTD sesuai sasaran. Misalnya pasir yang digunakan untuk membangun jalan salah satunya berasal dari desa itu sendiri. Kemudian diangkut menggunakan HOK PKTD. Kebanyakan desa dampingan itu masih bingung untuk menentukan jenis kegiatan yang pas sehingga bisa mencapai persentase PKTD sesuai yang diharapkan oleh kementerian. Apakah kejadian seperti ini juga terjadi di kabupatennya Bapak, di Talaut, Ya, Sulawesi Utara? terima kasih. Memang awalnya, karena saya kan tidak berbasis, awalnya kan itu dibidangi oleh teman-teman kita yang membidangi teknik terkait dengan perhitungan HOK terhadap satu jenis kegiatan. Bagaimana menyerap kegiatan HOK, bagaimana kegiatan itu menyerap HOK yang banyak dalam satu jenis, dalam satu paket kegiatan atau dalam satu jenis kegiatan di desa. Dengan memberdayakan sumber daya lokal seperti galian C ya, galian C saya katakan di galian C. Ada pasir, ada batu, maupun kerikil terkait dengan pembangunan desa. Nah, saya berpikir bahwa HOK ini kan diberikan kepada siapa yang bekerja. Artinya menunjuk pada seseorang yang melaksanakan pekerjaan dan yang menerima upah. Nah, caranya bagaimana galian C ini sampai tiba pada lokasi pekerjaan itu harus diangkut oleh masyarakat dan dihitung per orang dalam hitungan harian orang kerja. Jadi misalnya pengangkut pasir dalam sekubit itu diangkut oleh berapa orang. Itulah yang kita gunakan sebagai standar perhitungan HOK. Demikian dengan sumber daya lokal lainnya, misalnya galian C lainnya berupa batu maupun kerikil. Jadi tidak didominasi oleh mereka yang sudah bekerja yang mengangkut pasir, kemudian lagi mau mengangkut batu dan kemudian mau mengangkut lagi kerikil. Tidak. Tetapi bagaimana melibatkan sebanyak mungkin orang dalam mempekerjakan terhadap kegiatan itu adalah membagi. Bahwa sekian orang mengangkut pasir, sekian orang mengangkut kerikil, sekian orang mengangkut batu, dan sekian orang lagi yang harus melaksanakan pekerjaan. Dan inilah yang dihitung sebagai harian orang kerja. Bukan harian orang kerja, tetapi inilah yang dihitung bagaimana penyerapan terhadap jumlah orang kerja dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi tidak didominasi oleh satu kelompok saja, tetapi dibagi secara merata. Jadi dengan cara-cara itu sehingga ada rasa kebersamaan yang terbangun di situ bahwa sebuah proses pembangunan ini bukan sekedar dinilai dengan uang, tetapi bagaimana kita terlibat secara langsung. Jadi arahnya itu tidak memandang siapa dia. Ini dalam aras tradisi berdesa kita tidak mengenal sebuah proses, ada yang di pertuan, ada yang di seperti itulah. Kita menganggap itu hidup setara karena kita merasa memiliki. Jadi tidak ada pembedaan. Jika orang tersebut punya kapasitas atau punya jabatan dalam tugas, misalnya sehari-hari PNS atau TNI Polri, mendapatkan pembagian
maka mereka memiliki hak untuk menyerahkan kepada siapa orang yang tepat untuk melaksanakan itu. Jadi seperti itu, Mak. Jadi tidak sekaligus hanya didominasi oleh orang-orang tertentu atau karena ini galangannya mereka tidak mampu, ya mereka tidak mampu. Tapi bagaimana pertama membangun sebuah konsensus pemahaman tentang rasa memiliki. Rasa memiliki sebuah kegiatan pembangunan itu untuk kemanfaatan bersama. Persoalan manfaatnya tinggal bagaimana ketika kita mengaturnya agar semua bisa menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin. Kami pikir itu tinggal persoalan teknis. Bagaimana menghadirkan orang sebanyak mungkin untuk mempekerjakan. Aneh juga kan, Mbak, ketika kami mencontohkan begini. Satu jenis bangunan PAUD mempekerjakan hampir 200 orang. Gimana itu caranya? Lainnya, pasti ada pertanyaan, bagaimana caranya? Itulah yang pernah kami lakukan, yang kami dampingi sampai hari ini seperti itu. Karena unsurnya di situ adalah bagaimana pelibatan sebanyak mungkin orang untuk terlibat dalam kegiatan itu, dalam konsep kita itu adalah bagaimana membangun rasa memiliki. Jadi itu yang konsep-konsep sederhana yang dapat kami jabarkan. Mungkin secara lebih detail ini nanti secara teknis itu ya terjadi di lapangan seperti itulah, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, luar biasa dan sangat menarik. Memang perlu pemahaman ekstra terkait dengan program padat karya tunai. Jadi kedepannya mungkin masih ada perlu season lagi, perlu episode lagi untuk mengupas tuntas tentang program padat karya tunai desa. Baik, tidak terasa sudah 1 jam kita berada di program ini. Sebelum kita tutup, untuk Bang Alder Wentian, beliau adalah koordinator Kabupaten TAPM. Sekali lagi perlu kami sampaikan dari Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara untuk memberikan closing statement. Dipersilahkan. Sederhana, Mbak, tertulis saja. Kita baca bersama, teman-teman, bahwa kerap kali ada banyak orang yang berpikir bahwa dengan pengetahuannya yang luas, ia sudah dapat mengetahui semua hal. Padahal sebenarnya apa yang diketahuinya hanyalah sebagian kecil dari makrokosmos yang melingkupinya. Itulah filosofi perspektif. Maka mengajak kita semua untuk menyadari bahwa segala yang kita miliki, baik pemikiran maupun barang dan sebagainya, selalu dalam jumlah dan kualitas yang terbatas. Karena itu marilah kita membuka diri bagi sesama kita untuk saling melengkapi dan membangun dalam hidup bersama. Hidup berdesa, tradisi berdesa. Salam dari perbatasan, wilayah perbatasan ujung utara NKRI, Kabupaten Kepulauan Talaut. Salam hormat. Iya, luar biasa. Closing statement yang sangat luar biasa. Jadi intinya salah memahami, maka kita akan salah mengopinikan atau memperspektifkan. Baik teman-teman, kita sudah berada di ujung acara. Sekali lagi terima kasih kebersamaannya untuk materi hari ini, sore hari ini. Di sini tetap yang ada adalah ilmu dan silaturahmi yang bermanfaat. Perlu kami sampaikan lagi bagi teman-teman yang ingin berbagi pengalaman dan ingin menjadi pemantik, maka Sambal Desa memberi ruang mulai hari Senin sampai hari Jumat jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Tetap kami berpesan, siapapun kita, dimanapun kita, dari manapun kita punya peran. Dan dalam peran, jangan baperan. Sampai jumpa di Sambal Desa episode selanjutnya, mulai hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Salam sehat dan salam bahagia untuk seluruh keluarga. Yang jelas, nanti materi akan kita share di linknya Sambal Desa YouTube. Jangan lupa untuk terus like, subscribe, komen, dan share untuk mendapatkan notifikasi dari setiap kegiatan yang ada di channel Sambal Desa. Selamat sore, salam sehat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.